kita mulai. Ustazah minta silakan kameranya dinyalain. Ustazah mau lihat muka-muka. Oh, wajah cantik, wajah ganteng. Waalaikumsalam. Anak soleh dan soleha. Nah, Kenzi lagi ngapain tuh? Pukul-pukul apa itu? Oke. Ustazah minta coba suaranya dinyalain. Jadi semua berdoa ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab masih sedikit, silakan suaranya dinyalain semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong ya. Alhamdulillah ada yang menjawab ya. Jadi Ustazah mau tanya, apa kabar anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha pada pagi hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Allahu Akbar. Alhamdulillah lah ya. Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya pada pagi hari ini, sehingga anak-anak Ustazah bisa berkumpul di Zoom pada pagi hari ini. Walaupun tadi pagi sudah Zoom PAI ya, mungkin sudah lelah, sudah capek, tapi tetap semangat untuk mengikuti Zoom lanjutannya ya. Oke, jadi sebelum kita memulai doa, silakan cari tempat yang menurut kalian nyaman ya. Cari tempat yang menurut kalian nyaman dimanapun ya. Ustazah tidak mau melihat ada yang baring-baring, tidur-tidur. Nanti Waalaikumsalam Almiranada. Jadi tidak ada yang baring-baring, tidak ada yang tidur-tidur. Nanti tiba-tiba tertidur, Ustazah ngejelasin. Tidak ada dong suaranya ya. Jadi silakan cari tempat duduk yang nyaman buat kalian ya. Arkananta, cari tempat yang nyaman buat Arka, jadi tidak ada yang baring-baring ya. Kemudian coba sudah, Bagas sudah ada tempat duduknya yang nyaman, Alicia juga sudah ada, terus Almira Nada juga sudah, terus siapa lagi? Kenzi juga, Raffi, Cassandra, silakan. Insya Allah Zoom-nya tidak lama ya. Ustazah. Seperti biasa ya. Nah, sudah? Oke. Jadi sebelum kita memulai, Ustazah minta suaranya dinyalain semuanya. Mulai. Sudah? Sudah? Oke, silakan Bagas pimpin doanya. Ayo. Sikap berdoa. Tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni. Rabbi zidni apa? Seperti biasa. Yang berbeda. Berapa jam? Bagaimana? Masih ingat kan? Masih ingat? Rabbi fili wali walidayya walil mu'minina
Lanjut. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut. Ya Fatah, ya Iftah lana babana bil Qur'anil azim. Lanjut. Nasrul minallah wa fadhlan qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa adli lisani. Lanjut. Wasroh bi sadri wa tamil bi jasadi bihaulika wa quwwati. Lanjut. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma. Amin ya Saya rasa rabbal itu ya alamin. Ustazah. Baca doanya diulang-ulang. Kita, Pak. Oke, jadi kita hari ini belajar tentang tema apa? Tema 4, kewajiban dan hakku ya. Tema 4, kita masuk tema 4 ya. Jadi seperti biasa ya, aturannya sesuai dengan kontrak belajar kita. Ketika Ustazah menampilkan share screen-nya tidak boleh coret ya, tidak boleh asik sendiri ya. Jadi fokus untuk belajar ya, dan tidak ada yang baring-baring. Ustazah minta silakan kameranya dinyalain semuanya. Raffi, Adib, silakan dinyalain kameranya, nak. Ya, jadi ketika Ustazah menjelaskan, Ustazah akan perhatikan apakah ada yang menyalakan kamera atau tidak ya. Sudah dihadirkan dan sekarang adalah penentuan dari secara karya otak Kelas 3 kewajiban dan hakmu satu poin. Oke, jadi insya Allah ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang kewajiban dan hakku. Nah, jadi kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku yang ada di rumah. Ya. Saya Ustazah yang baca. Ustazah tidak, nanti dulu ya membacanya ya. Jadi ya Ustazah mute aja ya. Ya Ustazah. Apa yang terjadi jangan akan dilakukan Susah Ustazah mute-kannya gimana ya? mengapa. Oke, jadi Ustazah mute dulu ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku yang ada di rumah. Ya, kalau misalkan nih, kita lihat ya. Nih, silakan kita coba dulu membaca halaman 2 buku JSIT tentang penyesalan Jono. Ya. Nih, Ustazah tunjuk dulu ya. Silakan dibaca halaman 2. Ustazah minta, silakan Zakira, dinyalain kameranya dulu, nak. Adib juga nyalain kameranya. Ustazah minta coba Deswita
Printani ya. Wait ya. Halaman 2 silakan dibaca, Nak. Yang lain fokus, nanti sewaktu-waktu Ustazah langsung main nunjuk. Ayo. Bel berbunyi, Mm-mm. tanda waktu pulang telah tiba. Jono terlihat terburu-buru untuk segera pulang. Mm-mm. Ia hendak pulang cepat karena sudah memiliki janji bermain bola bersama teman-temannya di rumah. Mm-mm. Sesampainya di teras rumah, Jono menyimpan tasnya di bawah pot bunga. Sepatu sekolahnya pun ditaruh begitu saja di teras rumah. Tanpa berganti pakaian lagi, ia segera berlari ke lapangan bola. Mm-mm. Lanjut. Teman-teman Jono sudah menunggu di lapangan yang basah dan berlumpur. Saat itu baru saja selesai turun Oke, hujan. selesai. Wih, terima kasih. Nah, sekarang Ustazah minta coba Naila Salsabila. Ayo, lanjut. Kemudian mereka pun dengan gembira mulai bermain sepak bola. Mereka sangat menikmati permainan bola yang menyenangkan itu. Tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Azan maghrib mulai terdengar. Jono dan teman-temannya segera menghentikan permainan. Mereka lalu pulang ke rumah masing-masing. Selama perjalanan menuju rumah, Jono baru sadar bahwa ia belum mengganti baju seragamnya. Baju seragamnya kini kotor, terkena lumpur. Jono takut dimarahi oleh ibu. Jono sangat menyesal. Oke, terima kasih Naila. Sampai situ aja, Nak. Ya, oke. Sekarang Raihan lagi. Ayo lanjut. Sesampainya di rumah, Jono mengucapkan salam. Ibu sudah menunggu di dalam rumah. Jono yang takutan dimarahi ibu Dimarahi, tidak berani. tidak berani dan menyambut Jono dengan Tidak berani masuk ke dalam rumah. Lanjut. tidak berani masuk ke dalam rumah. Pintar, ayo. Dengan wajah tersenyum, ibu keluar rumah dan menyambutnya Jono dengan membawakan segelas teh manis hangat. Lanjut. Saat itu juga Jono memeluk ibu yang meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Nah, lanjut, Nak. Ibu mengelus kepada Jono. Kepala Jono. Kepala Jono. Ibu menyuruh Jono untuk segera mandi dan sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, Jono yang kelelahan akhirnya tertidur pulas di atas sajadahnya. Di atas sejadahnya. Oke, terima kasih Raihan. Sudah sampai situ. Nah, sekarang Ustazah minta coba siapa yang belum ya? Nah, Kenzi nih. Ayo. Ntar tadi saya nunjuk gak ada juga. Oh, gantian lah. Ya. Jono baru terbangun saat azan. Ibu berkumandang mendengar azan subuh. Jono seketika itu juga menangis karena ia belum sholat isya. Seharusnya Jono sholat isya sebelum tidur. Ayah menenangkan Jono yang menangis dan mengajak Jono pergi ke masjid untuk sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, Jono ingat bahwa ia belum belajar padahal ada di luar rumah. Tas, buku, dan sepatu Jono basah karena pada malam kelewatan, Nak. Dia belum belajar padahal hari ini ada ulangan matematika.
Oh ya, hari ini mangan tematik. Jono mencari tematik ya. pakaian dan ternyata masih ada di luar rumah. Tas, buku, dan sepatu Jono basah karena pada malam hari ada hujan besar. Jono bersedih dan sangat menyesali atas apa yang telah ia lakukan kemarin sore. Oke, terima kasih Kenzi. Sekarang Ustazah mau nunjuk Raffi, lanjut Raffi Asfar. Lanjut nak. Ya, coba di unmute nak. Udah. Lanjut nak. Halaman 3. Oke. Banyak kewajiban yang terabaikan. Lanjut. Diawali dengan tidak memberi tahu ibu saat pulang sekolah, tidak meletakkan sepatu dan tas pada tempat tidak pamit bermain bola. Memakai baju seragam dan lupa saat sholat isya. Ayah dan ibu menasihati Jono berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Oke, terima kasih Raffi. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi harapan Ustazah tidak ada suara-suara yang ribut sendiri ya. Jadi Ustazah nyalain aja ya suaranya nih ya. Nah, alhamdulillah silakan dinyalain suaranya. Ustazah kan saya gantian, masa nada terus. Kemarin saya aja enggak ya. Gantian, kan bagi yang belum. Kan ini anak-anak Ustazah gak hanya 5 orang, gak hanya 10 orang, tapi ada 28 ya. Nah, kan kemarin belum Ustazah saya. Ya, tapi kemarinnya kan sudah. Nah, kita lanjut lagi. Ayo, jadi ini sudah. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, kewajiban apa yang tidak dilakukan oleh Jono dari cerita di sini? Kewajiban apa yang tidak dilakukannya? Ada yang tahu? Kira-kira? Dia apa? Tidak memberitahu ibu. Apa? Dia bermain bola. Saat pulang ke sekolah. Terus tidak meletakkan sepatu dan tas pada tempatnya. Oke, apa lagi? Bola. Lanjut. Bermain bola memakai baju seragam dan lupa sholat Isya. Ya, jadi penyesalan Jono tadi ya, ketika dia melihat temannya bermain, dia tidak langsung pamit sama orang tuanya ketika dia pulang sekolah, tapi dia langsung meletakkan tasnya di depan rumahnya ya. Terus tidak pamit, terus dia memakai seragam sekolah sehingga seragam sekolahnya kayak gimana? Kotor ya. Nah, Isya ya. Dan terlebih lagi dia lupa sholat Isya. Jadi dia tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Nah, bahkan ia juga lupa apa? Lupa apa? Lupa belajar. Padahal keesokan harinya ia ulangan tematik. Kira-kira ketika dia lupa melakukan kewajibannya tersebut, kira-kira dia mendapatkan haknya enggak? Enggak ya, dia tidak mendapatkan haknya. Kira-kira kalau misalkan pada saat ulangan kalian tidak belajar, ya, tidak belajar sama sekali, apa yang terjadi?
Mendapatkan nilainya kayak mana kira-kira? Ya, biasanya yang tidak belajar sama sekali biasanya nilainya tidak maksimal atau tidak mendapatkan nilai yang baik ya, dan bisa jadi remedial. Nah, ya. Kita lanjut lagi. Kita gantian ya. Kenapa nih? Nah, bagaimana sikap Jono setelah mendengarkan nasihat ayah dan ibu? Kira-kira tidak akan mengulanginya lagi, pintar Afifah ya. Jadi berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan terutama dia sangat menyesal ya. Kita lanjut. Mana nih sisanya? Nah, jadi dari kisah Jono dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Kalau kita mau mendapatkan hak kita harus menjalankan kewajiban kita dengan baik ya. Nah, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Masih ingatkah kalian apa sih pengertian dari hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Angkat tangan dulu. Saya tahu apa pengertian dari hak dan kewajiban. Saya tidak. Saya lupa. Lupa. Siapa yang tahu? Aisyah Akila, ayo. Apa? Menurut Aisyah Akila apa? Kewajiban adalah yang harus kita kerjakan. Hak adalah yang kita miliki. Yang kita dapatkan. Ada lagi? Ada lagi? Kira-kira yang mau kasih pendapat Ustazah, saya tahu. Cassandra. Ayo, oke. Silakan Cassandra. Dinyalain mute di suaranya. Menurut Cassandra apa? Di suaranya nak dinyalain. Menurut Cassandra gimana? Hak itu apa? Kita terima. Yang kita terima. Terus kalau kewajiban? Yang harus kita kerjakan. Oh, pintar. Jadi anak-anak Ustazah semuanya pintar ya. Jadi dapat kita simpulkan kalau hak itu adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Nah, di sini hak dan kewajiban secara seimbang ya. Nah, sedangkan kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Contoh kewajiban apa, Ustazah? Contoh kewajiban anggota keluarga adalah tidur tepat waktu, mandi teratur, dan berpakaian bersih. Ya, siapa yang di sini mandinya tidak teratur? Ayo, mandinya teratur semua enggak? Tidak, saya mandinya tidak teratur. Siapa? Kalau hari Sabtu dan Minggu. Siapa mandinya kalau misalkan hari Minggu 1 kali sehari? Ayo, saya ada. Ada. Biasanya tuh hari Sabtu sama Minggu tuh hari libur kan. Biasanya siapa yang tidurnya tidak tepat waktu? Tidur tepat waktu ya. Jadi berarti kira-kira kita sudah menjalankan kewajiban kita enggak? Belum. Berarti kita harus menjalankan kewajiban kita dengan baik agar kita mendapatkan hak kita dengan baik. Nah, kemudian lagi, hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, hak adalah hak kita yang dapat hidup nyaman karena tubuh sehat dan hak kita dapat mengenakan pakaian yang bersih ya. Apa yang kita dapatkan? Misalkan, kalau kita mau hidup nyaman, berarti kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Kalau kita mau mengenakan pakaian bersih, kita harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Dengan cara apa? Misalkan tadi yang dilakukan Jono ya, pakaian seragamnya itu digunakan untuk bermain, bukan untuk pergi ke sekolah ya. Jadi dia menggunakan pakaian seragam tanpa pulang dulu, mengganti bajunya ya. Kira-kira Jono melaksanakan kewajibannya enggak kan? Nah, jadi dia tidak mendapatkan haknya berupa pakaiannya yang tidak bersih ya. Nah, sekarang gantian nih. Nah, kan ada waktunya. Ustazah tunjuk nih ya. Buka halaman 27. Sabar. Kayaknya semangat banget untuk membaca ya. Alhamdulillah. Nah, buka halaman 27.
Nah, halaman 27 silakan. Gantian ya. Ya sudah, mana nih? Yang bilang Almira Nada mana nih Almira Nada? Oh ada, baru masuk dia. Gantian ya nak? Nih, silakan Almira Nada. Tadi kan mau kan? Nah, sekarang halaman 27. Halaman 27 nak. Buka halaman 27. Ya. Oke, silakan dibaca. Saya kok Ustazah. Iya. Senang, bahagia. Ya. Ayo lanjut lagi. Coba. Ya. Kewajiban dan hak harus dilakukan dengan seimbang. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Lambang ini memiliki makna bahwa padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang yang melambangkan kemakmuran. Oke, terima kasih Nada. Sudah sampai situ. Sekarang Ustazah minta coba yang belum. Ntar loh. Aisyah Akila, yuk. Lanjut. Aisyah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Apabila kewajiban tidak dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi atau akibat. Contohnya, apabila kita tidak mau membersihkan rumah kita, maka rumah kita akan kotor. Oke. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Hak akan diperoleh jika kewajiban telah kita laksanakan. Contohnya, apabila kita rajin membersihkan rumah, maka rumah kita akan sehat dan nyaman. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut lagi. Silakan suaranya dinyalain semuanya. Oke, alhamdulillah. Gantian ya. Nah, kita lanjut. Ustazah, kenapa lagi? Ustazah, salah gantian. Sabar. Gantian kan? Ustazah bilang ada waktunya Ustazah tunjuk ya. Jadi, coba lihat di sini. Ini gambar apa kira-kira tadi? Dari padi dan kapas. Padi dan kapas ini termasuk sila keberapa? Sila baru aja. Jadi sila kelima. Jadi sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Jadi sila kelima ini ya, kalau kita lihat dari pencerminannya berdasarkan hak dan kewajiban, berarti untuk mengamalkannya yaitu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ya. Jadi itu sesuai dengan sila kelima ya. Nah, ada hak dan kewajiban di rumah. Menjaga kebersihan pakaian, kita wajib menjaga kesehatan tubuh dengan memperhatikan makanan. Ya, jadi selain kewajiban menjaga kebersihan pakaian kita harus menjaga kesehatan kita dengan memperhatikan makanan yang kita makan, ya. Makanan kita harus sehat dan bergizi. Apabila makanan kita sehat dan bergizi, maka badan kita juga akan sehat. Ya. Nah, kita juga harus selalu bersyukur atas makanan yang tersedia, ya. Jadi kalau misalkan orang tuanya sudah menyiapkan makanan, kita nggak boleh. Kita harus makan, nggak boleh. Jadi di luar sana ya anak-anak, di luar sana coba kalian kalau misalkan kalian sering nonton YouTube atau nggak nonton TV,
banyak tuh ya. Banyak porsi orang ya, banyak yang orang nggak yang bisa susah makan. ya. Orang yang nggak bisa makan ya. Kalau di rumah kan, di rumah kalian sudah disiapin nggak sama orang tuanya? Ya. Sudah disiapin sama orang tuanya. Kita tinggal makan aja dan jangan lupa untuk bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kewajiban dan hak di rumah. Nah, kewajibanku di rumah bagaimana? Kebersihan dan Menjaga kebersihan dan kerapian rumah, menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak, membantu orang tua membersihkan rumah ya. Nah, terus hakku di rumah bagaimana Ustazah? Mendapatkan perlindungan dan keamanan di rumah. Keamanan di rumah, disayangi, dicintai, serta Sayangi, mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua, dapat bermain bersama kakak atau adik. Oke, pintar ya. Jadi kalau kewajibannya tadi sudah kalian tahu kan, kewajibannya adalah membersihkan rumah, tidak berteriak-teriak, berbicara santun terhadap orang tua, ya, berbicara baik dengan saudara. Nah, kalau hak kita di rumah apa? Mendapatkan perlindungan dan keamanan di rumah, disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua, dan dapat bermain bersama kakak atau adik. Ya. Nah, sudah. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo membaca halaman 2 buku. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustazah akan melakukan poll atau berupa kuisnya via ini ya. Jadi silakan disiapkan. Kuis lagi. Nah, siap ya, nanti dijawab, silakan dijawabnya di sini aja, Zoom meeting, nanti kita bahas sama-sama ya. Sebelum Ustazah tampilkan, ada yang mau ditanyakan terhadap saya nggak bisa buka kalau ada kuis karena tidak ada yang saya. Bukanya di sini aja, nah ada di Zoom meetingnya nih, satu ya. Jadi Ustazah akan menampilkan, silakan. Siap-siap ya, Ustazah lonceng. Oke. Kuis lagi. Mana Ustazah? Nih, silakan. Sudah nih, silakan dijawab. Ustazah tampilan ya. Kewajiban di rumah adalah Ini kenapa kok los ini Ustazah? Yes. Silakan. Silakan. Kewajiban di rumah adalah kamera. apa maksudnya? Ya, jadi silakan. Boleh bisa centang dulu. Satu aja. Ya, silakan dicentang dipilih. Yang harus Yang nggak ada bacanya Ustazah. Oh, bisanya satu doang. Soalnya ada di tampilan Zoom. Soalnya ada di tampilan Zoom. Udah Ustazah, tapi nggak bisa Ustazah. Ah, nggak bisa diapain? Nggak bisa dipindahin. Maksudnya ada dipindahin apa? Ustazah, saya sudah selesai tadi tampilan. Zoom itu di mana? Ya, silakan dijawab dulu. Sudah jawab Ustazah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus. Ini gimana Ustazah cara lihat semuanya nih Ustazah? Iya Ustazah. Nggak bisa kah? Nggak bisa kah? Nggak bisa. Yang lain gimana? Saya ada. Coba Ustazah ulangi ya. Ustazah ulangi ya. Ntar ya, ntar. Ntar nih. Masih agak anu nih, ntar ya. Sayang. Kewajiban. Masa nggak bisa? Iya Ustazah. Masih ada di bawah. Ada pilihannya kah? Ada pilihannya atau nggak ada? Nggak bisa lihat nama itu loh, kayak yang kewajiban adalah sesuatu yang harus titik-titik gitu. Kan ada jawabannya di bawah. Lanjutannya. Ada di bawah jawabannya. Oh. Ya, ulangi ya, ulangi ya. Saya sudah sampai nomor berapa? Bentar. Sudah sampai nomor 9. Lagi. Yang lain katanya nggak bisa buka, kayak mana? Bentar ya. Bentar, sabar. Bentar ya. Nah,
Bentar ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Maaf ya. Laptop Ustazah lagi error, maaf ya. Ya Allah. Ya Ustazah, ya. Siapa tuh gak punya nama awak-awak gitu? Saya Ustazah. Ya Allah. Maaf ya Allah. Kenapa nih error lagi nih ntar? Lagi nge-lag nih kan, nge-lag lagi kan? Oke, jadi ya sudah. Ustazah, saya sudah ganti nama Amira Nada. Ntar ya, oke. Ntar ya. Ustazah. Nih, silakan kerjain lagi, ulangi ya. Maaf ya, tadi laptop Ustazah lagi error, jadi nggak bisa dia. Nah, silakan kerjain ulangi. Dan kewajiban di rumah adalah membantu orang tua menyemangati apa Ustazah setelah itu? Ada pilihannya, mendapat kasih sayang kah, mendapat perlindungan kah, menghormati orang tua. Di bagian bawahnya dikerjain. Nomor 3-nya mana Ustazah? Nomor 3 ada Mbak, di bawahnya lagi. Geser ke bawah. Jadi adalah anak yang selalu melakukan kewajibannya. Contoh bentuk rasa kasih sayang kepada orang tua adalah Udah. Nomor 4 lagi. Satu orang sudah menjawab nih. Ya, silakan dijawab sebelum kita akhiri nih. Ustazah kasih waktu. Baru 1 orang dari 21 orang menjawab. Nah, 2 orang sudah menjawab. Ayo. Silakan menjawab. Nah, lanjut. Perbuatan tubuh adalah Nama orang sudah menjawab dari 21 orang, ayo. ada. Ya, kita tunggu teman yang lain dulu ya. Baru 6 orang yang jawab. Melindungi ibu adalah kewajiban anak. Baru nanti kita bahas sebentar. Abis itu, nah 7 orang sudah menjawab. Ayo, semangat. 8 orang. Pakaian yang layak adalah hak seorang anak namun Kenji
Rio bisa menjawab, Nak? Bisa? Nanti kalau misalnya ada kendala kan sama Ustazah. Ayo. Ustazah mau lihat hasilnya. Kira-kira kalian sejauh mana kalian paham dengan apa yang Ustazah jelasin? Ali bersyukur karena 10 orang, ayo. Iya Pak Ali bersyukur. Ustazah. Ya, kita tunggu temennya. Baru 10 orang. 11 orang baru. 12 orang. Ayo, lanjut lagi. Bersyukur karena Sudah selesai, Ustazah. Ya, 15 orang juga. 16 orang. Ayo, semangat. sudah Ustazah, saya sudah. Oke, 17 orang lagi. Tinggal 4 lagi. Ayo. Ustazah, saya sudah. Iya, oke, siap. Sudah semuanya. Baru Saya sudah, baru Ustazah. 18. Tinggal 3 orang lagi, ayo. Ayo. Saya sudah. Semangat. 10 soal aja kok. Nanti kita bahas sebentar, baru kita pulang. Pulang ya, baru selesai maksudnya. Pulang kemana ya? Tangga itu ke Bandung. Pulang ke rumah masing-masing. Padahal sudah di rumah masing-masing ya. Iya. Oke, kita lanjut. Jam 10. Ayo, semangat. 2 orang lagi. Ayo, 2. Ayo. Anugerah coba di Ustazah. Anugerah sudah kerjain nggak? Raihan sudah selesai? Sudah? 2 orang lagi. Adip sudah? Adip sudah selesai? Sudah Ustazah. Raffi gimana? Siapa yang belum? Iya, siapa yang belum? Siapa? Ustazah, Kenzi belum kah? bagaimana Ustazah? Itu nggak bisa jawab. Soalnya saya jawab tapi nggak bisa. Ada di sini loh. Ada ditampilin di Zoom. Ada di Zoom, Kenzi. Ada ditampil di Zoom. Ustazah, tapi cuma ada satu jawaban. Ke bawah, geser ke bawah. Jadi geser. Ustazah. Nah, Sudah digeser ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Diginiin, di scroll aja. Nah, di scroll aja, Nak. sudah nih. Ya, Tapi oke. nggak bisa juga. Sudah, nggak apa-apa ya kalau memang nggak kerjain ya. Kita akhiri ya. Berarti Kenzi lagi nggak bisa ya? Nggak bisa dikerjain ya Kenzi ya? Ya, Ustazah akhiri ya. Jadi Ustazah Enfo ya. Nah, kita akan bahas sama-sama ya. Coba jadi perhatikan di sini. Contoh kewajiban di rumah. Kira-kira jawaban yang benar apa? Kasih sayang. Nah, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau yang kita lakukan berarti kita harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Kalau mendapat kasih sayang itu adalah hak kita di rumah. Mendapatkan perlindungan adalah hak kita di rumah. Menerima uang saku adalah hak kita di rumah, ya. Jadi yang paling benar adalah kewajibannya adalah menghormati orang tua. Oke, nomor 2 lagi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bukan dihafalkan, tapi dilakukan ya. Lanjut lagi, ini benar semua nih, Masya Allah. Contoh bentuk rasa sayang kepada orang tua adalah bersikap sopan. Nomor 4. Sopan. Kita sama-sama. Budi adalah anak yang selalu melaksanakan kewajibannya. Ia selalu apa? Menjaga kerukunan dengan semua saudaranya di rumah, bukan menulis kerukunan ya. Menjaga. Jadi yang benar adalah menjaga. Saat kesulitan dalam belajar, kita punya hak untuk kita dibimbing. Jadi jawabannya adalah dibimbing. Nomor 6.
6 lagi. Mendapat kasih sayang dari orang tua termasuk apa? Kalau kita mendapat kasih sayang berarti hak anak. Jadi yang paling benar adalah hak mendapatkan kasih sayang orang tua. Ingat kata-katanya mendapat. Artinya kalau mendapat itu adalah hak. Kewajiban anak. Ingat ya. Hak anak. Jadi paling benar adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua adalah hak anak. Ya. Nomor 7 lagi. Kewajiban dan hak sebaiknya dilaksanakan dengan seimbang. Baru aja jelasin ya. Seimbang. Bukan terpaksa, bukan meminta imbalan. Jadi yang harus dilakukan adalah seimbang ya. Nomor 8, melindungi tubuh adalah kewajiban setiap orang. Contoh bentuk perbuatan melindungi tubuh adalah apa? Bentar lagi, Pakaian yang baik. Adalah memakai pakaian yang baik. Memakai pakaian yang baik. Melindungi tubuh yang memakai pakaian baik, bukan belajar yang rajin, bukan bersikap sopan, tapi memakai pakaian yang baik. Berarti harus lebih teliti ya. Nomor 9, memiliki pakaian yang layak adalah hak seorang anak. Namun Menjaganya agar tidak mudah rusak. ya, menjaganya agar tidak mudah rusak. Nomor 10 lagi nih terakhir. Ali bersyukur karena bisa makan makanan yang bergizi setiap hari. Bersyukur pada Tuhan atas anugerah makanan yang ada, termasuk apa? Kewajiban kita harus mensyukuri ya nikmat yang Allah berikan. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Siapa yang merasa benar semua? Siapa salah satu? Siapa salah dua? Ya, berarti harus lebih teliti lagi dalam mengerjakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah tahu kan apa pengertian hak, apa pengertian dari kewajiban? Sudah paham? Sudah? Ya, jadi hak dan kewajiban itu juga ada dalam Quran surah ya. Jadi di sini perhatikan ya. Kalau kewajiban kita juga tetap apa? Menjaga tubuh kita ya, dengan mengistirahatkan tubuh kita ya. Kenapa suaranya kretek kayak gitu? Ayo. Dengan menjaga apa? Tubuh kita, yaitu dengan cara istirahat. Nah, hal ini sesuai dengan Quran surah Yunus ayat 67. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang ya. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar ya. Jadi pentingnya istirahat ya adalah termasuk dari kewajiban kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dadah ya. Jadi sebelum kita akhiri, marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian marilah kita ucapkan hamdalah. Kemudian doa penutup majelis bagaimana? Oke, demikianlah penyampaian Ustazah pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.